Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada waktu akhir duha ini menjelang zuhur kita masih bisa ya, dan mudah-mudahan selalu bisa sampai akhir umur nanti, setelah umurnya panjang seperti umurnya Nabi Nuh, ribuan tahun ya, sehat wal afiyah, kita bisa istiqomah cari ilmu dan kelak wafatnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini melanjutkan tema semalam. Semalam kita bahas hadis tentang ma naqasat shadaqatun min malin. Kama qala sallallahu dalam riwayat Sahih Muslim. Saya sempat jelaskan syaratnya sedekah itu kalau mau disebut sedekah, ya itu harus yang diberikan bagus. Yang diberikan harus bagus. Maka tema pada waktu ini judulnya adalah buang sampah atau sedekah. Ya, buang sampah atau sedekah. Ini banyak orang-orang termasuk mungkin kita tidak belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Jangankan kok belajar isinya. Belajar bacanya saja, wallahu a'lam. Membacanya saja juga masih wallahu a'lam. Padahal panduan kehidupan dunia dan sampai kapanpun juga, yaitu Al-Quran. Kalau kita sibuk belajar buku panduan macam-macam, tapi panduan kehidupan dunia sampai nanti selama-lamanya adalah Al-Quran dan kalam Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa kita sebut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sebetulnya di Al-Quran sudah dijelaskan detail cara sodakoh, ya cara sodakoh. Saya akan bahas satu atau dua ayat. Muncul lagi kopinya, Masya Allah. Jangan dedek Gus. Mas Agus dedek tumpah. Tisu. Ya, kasih tisu biar enggak semutan. Ambilkan tisu. Ya, sebetulnya bukan dedek, kepanasan itu. Satu atau dua ayat. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Dan 268. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 30 menit selesai. Dua ayat dikupas singkat. Ya, dikupas singkat. Pertama yang perlu diingatkan pada saya dan antum semua dan pemirsa dimanapun berada. Ya, buat kamu aja Is. Jazakumullah khairan. Nih, kalau sedekah itu yang bagus, utuh, panas ya Is. Kalau ngasih yang bagus katanya begitu. Tadi saya disedekahi sama Mas Agus. Kopi enak itu. Kopinya sama, cuman dipanasi. Nyantai ya. Perlu diingatkan kepada saya dan semuanya. Kita semua diingatkan. Islam itu mengajarkan agar manusia memperlakukan manusia yang lain dengan perlakuan yang the best, yang terbaik.
Ya, yang terbaik. Memperlakukan makhluk Allah dengan perlakuan yang terbaik. Itu Islam. Dalam segala hal, sampai kita lihat urusan yang paling sadisnya manusia. Manusia ini kan sadis juga ya. Ayam dibesarkan, disayang-sayang, udah waktunya diapakan? Dimakan gitu. Dimakan, disembelih, dimakan. Itu kalau difilmkan gitu ya, sadismu terhadap ayam itu. Bisa nangis kamu itu. Kita bisa nangis tuh kalau sedikit didramatisir gitu ya, dikoreakan gitu. Sekarang kan drama Indonesia sepertinya mau ditenggelamkan sama teman-teman ini, disebut drakor terus ya. Buat dramain, drain ya. Drama Indonesia. Sinetron itu ya. Tapi yang disebut itu aja itu. Kalau saya enggak semuanya. Ngaji aja ya, ngaji. Nah itu kalau sedikit didramatisir. Dari mulai kecil kamu sayang-sayang, kasih makan, dipanggil kur, dipanggil. Ya, setelah dia kelihatan oke gitu ya, kelihatan oke. Terus kamu sembelih, setelah itu kamu namanya bahasa Solonya beteti ya. Dibeteti, betul? Betul Mas Edwin ya? Dibeteti itu dicabuti bulunya, pakai air panas ya. Cabuti bulunya. Setelah itu dia apa? Dia deledel. Jeruannya dikeluarkan. Terus kalau di zoom terus sama kasih bahasa, tega kamu. Ayam yang ngomong begitu ya. Itu kelihatan kita sadis banget. Tapi itu sunatullah, memang ayam itu diciptakan untuk dimakan. Tapi Islam mengajarkan, kamu harus perlakukan ayam tadi ketika kamu sembelih dengan baik. Nyembelihnya itu pisaunya harus tajam. Dan bahkan tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Bismillah, nggak boleh bawa-bawa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini nama Allah yang dua ini nggak layak kamu gunakan untuk nyembelih binatang. Karena ini tidak cocok dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillah dengan nama Allah. Dan harus sekali jadi. Ojo mbok engke-engke. Bisonya ketul, ya agak pedot Pak. Pedot terakhir diputel lagi kan ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Kuda yang kita tunggangi, kendaraan. Dulu kan enggak ada motor, adanya kuda, dan nanti juga enggak ada motor. Jangan sok kamu, wah aku enggak butuh kuda, kata kuda, tunggu tanggal mainnya. Sombong amat manusia. Nah, aku tuh kendaraan terbaik, makanya setiap kecepatan diukurnya pakai namaku, horsepower. Enggak ono sapi power. Enggak ada kan ya. Horsepower. Kekuatanku, kuda, tenaga kuda, satuannya itu. Nanti manusia itu akan mengalami satu masa, dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya kita bahasakan dengan bahasa kita, akan tiba suatu masa manusia kehabisan energi. Listrik entek, ya nggak ada listrik lagi. Mobil listrik, listriknya nggak ada. Bensin, entah apapun nama energinya habis. Akhirnya kembali naik apa? Kudanya dipanggil, kuda please help me, kata muda. Dulu kamu gaya, gak mau saya. Sekarang ternyata kamu mau sama saya, cari-cari saya. Nah itu kuda itu kalau kita duduk di atasnya. Kalau kita ngobrol, berhenti dan ngobrol, itu gak boleh oleh Nabi SAW. Jangan jadikan tungganganmu seperti kursimu. Dia bukan kursi. Turun dari situ, tambatkan kudamu, ngobrol loh. Karena ini kendaraan, bukan kursi. Harus diperlakukan dengan yang terbaik.
Apapun dan siapapun itu, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saudara muslim. Apalagi saudara muslim. Saudara sesama manusia aja harus diperlakukan dengan yang terbaik. Apalagi saudara muslim. Ini perlu dijelaskan. Jadi jangan dianggap kalau kita menjelaskan seperti ini berarti tidak mengajarkan berbuat baik kepada yang non muslim. Mau muslim, mau non muslim, mau manusia, mau apapun itu, makhluk Allah Ta'ala harus diperlakukan dengan perlakuan yang terbaik. Tapi kalau sesama muslim memang ada poin tambahan, wajar toh ya. Kamu sama tetangga baik, nah, sama keluargamu yang tinggal serumah ya harus lebih baik. Kan begitu. Sama orang lain baik, sama tetanggamu kamu harus lebih baik. Yang terdekat, akrab fal akrab. Nah buat kita, saudara muslim harus diperlakukan lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun. Makanya sampai jadi tolok ukur iman. Tolok ukur iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Atau kama qala sallallahu. Tidak beriman. Itu kalau diterjemahkan apa adanya ya. Agak ngageti ya. La yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau bahasa yang baik dalam bahasa Indonesia, terjemahannya yang betul ya. Kalau tadi kan terjemahan letter luck tuh. Tapi itu bukan mengalih bahasakan. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum bisa memperlakukan saudaranya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Itu arti yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi itu ya. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu artinya memperlakukan saudaranya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Beda atau terjemahannya? Kalau diterjemahkan tidak mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri, mungkin rodok mumet maksudnya piye gitu. Nah ini bedanya mengalih bahasakan dengan menerjemahkan. Ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa perlakukan saudaranya seperti dia perlakukan dirinya sendiri. Kalau dia nggak suka itu, maka dia juga nggak akan beri saudaranya itu. Kalau dia nggak suka makanan itu, maka dia tidak akan berikan makanan itu pada saudaranya. Kalau dia nggak suka baju itu, maka dia tidak akan berikan baju itu pada saudaranya. Kalau dia nggak mau lewat sana takut ada lobang-lobang di jalanan, maka dia akan katakan pada saudaranya, jangan lewat sana, itu bahaya. Dia perlakukan saudaranya seperti dirinya. Jangan sampai dia celaka, dia harus bisa dapat kebahagiaan seperti aku, dia harus bisa sukses seperti aku. Ini baru namanya mukmin yang beneran. Nah konsep ini adalah konsep yang sangat indah. Bayangkan kalau ini kita terapkan, ada enggak muslim yang enggak sukses? Insya Allah enggak ada. Kecuali ya yang malas gitu kan. Karena yang sukses akan berjuang agar semua muslim jadi sukses. Yang pinter, pinter kok nunjuk ke saya ya. Akan berjuang agar semua yang lain menjadi pinter. Ya, yang ganteng, lah ini repot ini. Berjuang agar saudaranya bisa kelihatan ganteng. Wah kamu ini kalau gini-gini ya gak laku-laku mas itu ya. Gimana ya udah itu rambutnya potongannya dirubah. Wajahmu tuh mbok di permak titik gitu. Permak titik bagaimana? Kumismu jombok dawakno ngeri ngono ya. Kerok itu. Kalau kamu kerok kumismu tuh kelihatannya kamu jadi cakep gitu, asik. Saya aja lihatnya senang. Itu nanti orang lain juga senang. Cepet rapi nanti kamu. Kalau begini ya enggak rapi-rapi kamu tuh. Nah itu seperti itu ya. Dia akan buat saudaranya itu sukses seperti dia sukses. Dia akan jaga saudaranya agar tidak celaka seperti dia jaga dirinya
sendiri. Itu makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Lah apa kaitannya dengan surat Al-Baqarah 267 268? Allah Ta'ala mewahyukan di ayat yang 267 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang dipanggil siapa ini? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi kan la yu'minu. Ya, ahadukum. Ini yang diajak bicara juga orang yang beriman. Bukan sekedar muslim. Yang betul-betul punya keimanan yang kokoh. Yang betul-betul percaya. Surga itu nyata. Bukan cuma ada tapi nyata. Surga itu bukan metaverse saudara-saudara. Bukan. Surga itu nyata. Surga itu bukan ilusi. Surga itu bukan alam maya, bukan. Tapi alam real, alamnya nyata. Yang ada setelah kehidupan ini. Ya tentunya nanti kalau kita udah pindah dan jangan sekarang dan jangan tergesa-gesa. Ya jangan tergesa-gesa. Hei orang-orang yang beriman. Anfiku, berdermalah, dermakanlah, sedekahkanlah. Bahasa Indonesianya anfiku kan macam-macam ya. Sedekahkanlah, dermakanlah, ya, apalagi nafkahkanlah. Dari mana yang harus kamu nafkahkan? Min thayyibati ma kasabtum. Dari usahamu yang baik-baik, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan juga dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Nah, terus ada larangan. Yang tadi perintah, nomor 1 ada perintah. Perintah keluarkan yang baik. Kalau kita bisnis dapat duit, nah itu kasihkan yang baik. Kalau pertanian, ya duren, ya. Jangan yang bosok, yang dibagi. Yang baik. Terus ada larangan, dipertegas lagi sama Allah Ta'ala. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jelas ya ayatnya ya? Jelas atau enggak jelas? Jelas ya? Suruh ngasih yang baik dan tidak boleh milih yang buruk. Jadi kalau mau sedekah itu, ya jadi sedekah itu misalnya nih, mbak-mbak ini, mau sedekah kerudungnya mau disedekahkan. Biasanya yang disedekahkan yang disukai atau yang sudah enggak disukai? Jujur. Biasanya cari di lemari, ini kerudung sudah enggak kepake, ini ya, enggak kepake, ini kurang suka, ini kurang cocok. Terus disedekahkan temennya, nih buat kamu, wah Masya Allah baik banget. Padahal buang sampah. Daripada penuhin lemari, betul kan ya? Kalau dibuang di sampah nanti kurang ada yang menghargai, buang kepada temennya senangnya luar biasa. Betul temannya senang, betul. Itu baik, betul itu baik, saya enggak ngomong jelek, betul itu baik. Tapi bukan ini sedekah. Bukan begini konsep sodako. Ini sebetulnya sama dengan buang sampah, cuman beda tempat. Paham ya? Sama dengan buang sampah, karena udah kita anggap ini sampah gitu loh. Ini sampah. Barang yang udah enggak kepakai.
Kita nggak suka. Ngeri lagi kalau memang udah nggak suka beneran. Suruh pakai aja, Nah itu micingkan mata tuh milu tuh gitu. Kalau cewek kan beda ya. Iya, cewek banget ya. Jangan ngomong mirip. Betul begitu Mbak? Enggak ya, cewek enggak begitu ya. Gimana? Lebih ngeri. Wallahu a'lam, yang tahu ya cewek yang begitu. Di sini kan enggak begitu ya. Ya kalau ada mirip-mirip ya wajar-wajar. Paham ya? Pemirsa, dimanapun antum berada. Jadi sodakoh itu syaratnya dikatakan sedekah. Kalau memang betul-betul pengen diterima. Dan nanti akhirnya dikembangkan dan jadi nambah. Jadi nambah syaratnya bukan buang sampah. Kamu harus berikan yang the best, yang terbaik dari apa yang kamu miliki. Makanya orang dulu tuh kalau datang ke orang lain ya, ngasih itu, Masya Allah, yang dikasihkan yang terbaik. Itu kalau mengutamakan orang lain meskipun dirinya membutuhkan. Aku butuh baju itu, dia butuh baju itu. Ya udah aku tak pakai yang ini saja biar dia pakai yang itu. Ini namanya sodakoh. Sedekah, betul. Memberikan yang the best, yang terbaik. Sanggup enggak kita? Latihan. Mulai nanti kalau di masjid nggak ada QRIS-nya. Kalau di Raudhah kan nggak ada kotak amalnya, adanya QRIS ya. Tapi kalau di masjid yang nggak ada QRIS-nya, Jumatan tuh ya, ada kotak amalnya, buka dompet itu ya, siapkan yang masih baru duitnya. Jangan yang sudah letek, kamu megangnya aja, jijik. Ya. Ini bahkan sekarang dikumpulkan al-jiji ini. Ya, ini nanti buat pengemis, Masya Allah. Buat orang minta ini. Kumpulkan uang yang letek-letek, yang kotor-kotor gitu ya. Nanti dikasihkan kepada orang minta. Ini sebetulnya ngasih atau buang sampah. Tuh. Makanya saya miris sering, saya bilang, ya Allah tolong dirubah itu yang buat tulisan. Mengumpulkan pakaian layak pakai. Dulu pakaian bekas untuk fakir, miskin, anak yatim. Sekarang diperbaiki menjadi pakaian layak pakai. Enggak usah toh ya. Masa buat fakir, miskin, anak yatim kok layak pakai. Mbok langsung aja membeli pakaian baru gitu loh ya. Apa sih susahnya ngasih yang baru? Untuk orang-orang yang kamu anggap dia nggak mampu. Kenapa mesti harus kamu kasih yang bekas? Kenapa harus dimiskinkan terus? Kenapa harus direndahkan? Nggak dimuliakan. Kenapa begitu? Mestinya kan buat yang acara keren. Santri weekend go mall with Aitam. Wah, Masya Allah. Main playground. Anak-anak yatim bukan dikasih amplop, bukan diajari terima, bukan diajari terima, tapi diajak pergi ke mall, kemudian masuk toko pakaian, pilih yang kamu suka. Wah, panitianya mumet, enggak usah dipilih larang pribib. Ya dijolno gitu aja kok repot. Gitu kan ya, yang penting kan suka baru. Bilangnya aja, wah kalau itu podo panitia juga belum punya duit. Yang itu boleh itu, yang itu jangan dulu uangnya belum ada. Kan senang. Itu namanya diperlakukan seperti diri kita sendiri. Kalau anak kita beli kemahalan kan kita juga bilang toh, papa nggak punya duit itu, jangan yang itu. Kan sama toh. Tapi yang ada sekarang apa? Pengumpulan pakaian layak pakai. Saya tidak mengatakan tidak boleh, boleh. Cuman kita diajarkan, jadi jangan sampai ini jadi wajahnya Islam itu loh. Islam itu ini loh nih, Al-Quran, Al-Baqarah 267, 268, ini loh kalau mau tahu bagaimana konsep sodakoh dalam Islam,
Berikan yang the best. Insya Allah. Kalau ada tamu datang ke rumahmu, kamar tamu itu dibuat yang jelek atau yang paling bagus? Paling bagus. Seharusnya. Tapi seringkali enggak. Saonone we. Lumayan toh gratis kok golek. Gratis aja kok cari yang bagus. Kalau gratis ya yang jelek. Perlakukan orang lain seperti kamu perlakukan dirimu sendiri. Kan begitu konsepnya. Harus seperti itu. Nah ini kalau bisa kita lakukan dalam sodakoh, dalam kita berbuat sama orang lain, indah. Siap mulai dari yang simple-simple? Ya dari yang simple. Saya misalnya ini, saya kondisi saat ini badan saya kurang fit, enggak seperti biasanya. Tapi kalau kamu suruh nyupir sampai Banyuwangi ya insya Allah masih kuat. Ya insya Allah masih kuat, perkara nanti tidurnya setiap berapa kilo, berapa jam ya wallahu a'lam. Tapi insya Allah kuat, karena saya bersemangat. Karena saya pengen memberikan yang the best, yang terbaik sama santri weekend, yang terbaik. Makanya saya ya, gimana caranya saya bisa ngajar, kan begitu. Gimana caranya saya bisa ngajar. Jangan kamu kira saya sepanjang malam tidur. Saya terima tamu sampai jam 2 kurang semalam itu. Iya, terima tamu sampai jam 2 kurang. Terus kamu kira saya enggak sholat subuh gitu ya, menstruasi. Ya sholat subuh, ya jamaah, ya membaca wirid, ya tidak tidur setelah subuh. Sampai jam 7:30 saya masih melek, ya masih melek. Manggil anak-anak. Satiis pun dikasih tugas enggak dijalankan. Jam 6 wajib baca Bukhari walaupun sendiri. Tapi enggak dibaca sama Ustaz Is Bukharinya. Betul Ustaz Is? Nah, iya padahal dia sehat. Seger. Lupa Mas Edwin. Wajib dibaca. Udah saya manati itu. Nah, itu jam 8 masih melek. Panggil anak-anak. Ada kecoak masuk kamar saya. Tamu tak diundang masuk kamar saya. Saya itu badan gede, kalau ketemu kecoak itu saya enggak tega. Bukan takut, masa takut sama kecoak. Saya itu melarang teman-teman saya bunuh binatang kecuali dalam kondisi yang darurat. Tikus di Majlis Ar-Raudhah itu tidak dibunuh, ditangkap. Terus dibuang di kali. Kecuali kepepet. Udah. Itu kalau tikus dibunuh di sini, berarti tikusnya udah melakukan kesalahan fatal. Ya, kita punya tim bukan pembunuh tikus, penangkap tikus. Bukan dibuang tempatnya tonggo, dibuang di kali, kembalikan ke lingkungannya. Jadi saya tadi panggil teman-teman, ya pemburu kecoa. Pemburu kecoa. Ternyata kecoanya sudah melarikan diri, saudara-saudara. Jadi tidak ketangkep kecoanya. Udah melarikan diri. Nah terus saya baru sekitar jam 8:15 usaha tidur. Karena saya pengen jam 10 lewat bisa ngajar. Ya tidur 1 jam kurang lebih. Biar seger badannya. Setelah itu otak-atik. Saya kan suka otak-atik. Saya tuh selalu sama high tech. Iya, high tech. Suka belajar teknologi. Nanti kamu kalau saya jelaskan pusing kamu. Enggak level, sorry, enggak level. Gaya ya. Nah, terus ya minum madu gitu kan ya. Makan pisang, makan apel, biar suaranya juga lantang. Ya suaranya lantang, biar bisa ngajar. Kenapa? Kalau saya diajar sama orang yang saudara-saudara, saya juga akan ngantuk. Saya tidak mau diajar dengan cara seperti itu, maka saya tidak mau mengajar dengan cara seperti itu. Paham ya? Saya tidak mau dibeginikan, maka saya tidak akan membegitukan. Itu Islam. Ini contoh dalam mengajar. Contoh ketika kamu
punya duit. Gimana memperlakukan orang yang nggak punya duit? Bayangkan kalau kamu nggak punya duit, butuh duit. Gimana gitu? Nah ini konsep sodakoh itu memberikan yang terbaik, memilih dari yang terbaik. Jadi memilih dari yang terbaik, berikan yang terbaik, nggak lihat yang jelek. Nah sementara kebiasaan kita sekarang ini, bongkar lemari, cari yang jelek. Ini. Kalau saya terang-terangan sama teman-teman saya, ini semua sampah saya. Nah arep mbok nggo karepmu, mbok nggo pel ya karepmu ki sampah. Ini bukan hadiah. Tanya sama teman-teman saya. Saya kalau mau ngurangi sarung gitu ya, kalau ngasih teman-teman saya sarung baru. Ya sarung baru. Tapi kalau mau buang sampah, kadang udah saya buang, diambil sama Ustaz Iis. Diambil sama Edwin gitu kan ya. Daripada dibuang di sampah, lebih baik saya pakai kan begitu. Tapi saya nggak pernah bilang itu sodakoh atau itu hadiah, buangan sampah. Tapi mbok nggo sak karepmu. Karena saya menganggap ini sampah itu. Ini bukan sesuatu yang layak untuk saya hadiahkan. Paham ya? Ya kalau saya mau hadiahkan ya sesuatu yang baru, yang bagus. Nah kecuali kalau itu benda bertuah. Nah lain. Kalau benda bertuah itu kan beda ya. Misalnya kok ada sarung yang dulu saya pakai untuk nikah, itu kan benda bertuah. Misal gitu kan ya. Walaupun sudah soek-soek gitu kan. Wah ini bersejarah, itu lain, itu nilainya mahal. Atau mungkin kamu punya handphone welek gitu ya, mbok simpen, terus kamu bilang, ini handphone saya yang paling mahal. Wong yang ngakak. Jadul welek paling mahal. Ini handphone yang pertama kali saya bisa beli. Ini saya simpen terus, ini penuh sejarah. Ya mungkin orang lain gak menghargai, tapi mungkin ada orang yang menghargai luar biasa. Nah itu kamu berikan pada orang yang menghargai, maka itu namanya memberikan yang terbaik. Jelas? Nah itu yang pertama ya. Kan tadi janjinya 2 ayat. Nah, tambah 10 menit lagi. Insya Allah. Nah ini, kenapa manusia itu takut memberikan yang terbaik? Sukanya ngasih yang bekas-bekas. Sukanya ngasih yang jelek-jelek. Takut memberikan yang terbaik? Jawabannya ini, Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan, jadi sebabnya itu lagi-lagi ketemu kata setan. Makanya kalau istri model seperti ini, istrinya sama dengan kesurupan setan. Istrinya setan ngawur kamu. Istrinya kesurupan setan. Istrinya kemasukan setan. Kalau suami model seperti ini berarti suaminya kemasukan setan. Suaminya kesurupan setan. Apa? Ya'idukumul faqra. Ya, terjemahannya apa ini? Menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Maksudnya begini. Jangan kamu berikan dia. Terus nanti kamu makan apa? Iki bojo model ngene, ngeri. Kenapa? Kesurupan setan. Berarti kamu hidup sama ngeri. Ngeri. Kamu jangan berikan motormu kepada adikmu. Wah. Terus nanti kamu pakai apa? Padahal nih istri paham betul, suaminya ya masih bisa beli motor. Ya. Atau istri punya motor miliknya sendiri. Mau diberikan pada adiknya, suaminya komentar. Ngapain kamu berikan adikmu? Itu didik males sama dia, padahal alasannya bukan didik males. Padahal ya bojone ki eman-eman, timbang kayak adik, di Lego kan ya lumayan. Dijual kan ya lumayan buat saya. Ngajari takut miskin, itu setan gitu. Ya'idukumul faqra, bisikkan takut miskin, takut gak punya.
Dan itulah yang dikatakan bahwasannya kemiskinan itu ya bisa membuat orang jadi kufur. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran membuat seseorang jadi kufur. Itu yang dimaksud bukan kefakiran. Karena orang-orang fakir itu masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Banyak anbiya wal mursalin itu disifatkan secara ekonomi fakir. Tapi kenapa dikatakan kefakiran itu mendekati kekufuran? Bukan kefakiran, tapi rasa takut fakir, rasa takut miskin. Orang kalau udah takut jatuh miskin akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Nah itu ngeri, bisa kufur nanti. Yang haram dia jadikan halal. Oh halal itu padahal haram. Oh kan bisa murtad kalau seperti itu, ngeri. Ya mengerikan luar biasa. Bisa nanti ayat Al-Quran diganti-ganti sama dia. Ayatnya bukan itu artinya. Ngeri, bahaya. Kadal faqru ayyakuna kufra. Rasa takut miskin itu bisa membuat orang jadi kufur. Dan inilah yang dipakai sama setan. Entek lo duitmu, entek. Habis lo uangmu kalau buat ngurusi saudaramu, habis. Udah saudaramu kasih aja itu baju-baju bekasmu. Gak usah belikan yang baru. Iya, gak usah belikan yang baru. Dah itu anak yatim, kasih yang bekas. Bekasmu masih bagus kok. Bekasmu masih bagus, layak pakai. Gak usah kasih yang baru, nanti uangmu berkurang. Ini namanya dibisiki setan. Sebetulnya Al-Quran ini bicaranya jelas atau enggak jelas? Super jelas. Enggak mungkin enggak jelas, Allah yang bicara, Tuhan kita semua. Ya super jelas. Kemudian setan juga menyeruhmu untuk berbuat fahsya. Nah fahsya di sini artinya apa? Fahsya itu kemungkaran ya. Kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Keji, fahsya itu keji. Di antara makna keji itu zina. Ya di antaranya ya. Tapi di ayat ini makna keji yang paling sesuai menurut ahli tafsir adalah al-bukhul. Kepelitan. Kebakhilan. Jadi setan nyuruh kamu untuk pelit. Setan nakut-nakutin kamu jatuh miskin. Makanya kamu tidak mengeluarkan yang terbaik, kamu pilih yang jelek. Sehingga sodakohnya gagal total. Gagal total sedekahnya. Jadi sebetulnya cukup jelas ya. Nah sebaliknya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Sementara Allah menjanjikan kepadamu ampunan wa fadl. Dan fadl dari Allah. Kalau kamu sodakoh yang terbaik, Allah ampuni dosa-dosamu wabih entek. Nah betul ya. Makanya buat orang yang banyak dosa itu sedekah ini penghapus dosa yang luar biasa. Dulu kan gini ya. Kalau sekarang satu tombol del. Kontrol A, del. Kalau dulu biasa kayak gitu ya, dihapus dosa-dosanya. Sekarang dihapus dosa-dosanya kita kalau ceramah enggak begini. Kontrol A, del gitu kan ya. Atau enter format selesai. Enggak punya dosa lagi, habis. Satu sedekah bisa menghapuskan semua dosa. Janjinya Allah nih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sampai akhir ayat. Itu nanti ayatnya juga kaitannya dengan sedekah. Ampunan. Nah wafadl, nah ini fadl ini menarik. Fadl itu artinya kemurahannya Allah. Allah akan beri kamu balasan sesuai sisi kemurahannya Allah. Lomonya Gusti Allah, maha pemurahnya Allah. Ada orang ngasih saya roti. Saya ini lomo, sugih lomo, misal begitu ya, insya Allah kabul gitu ya.
dikasih roti, masa saya balas roti, berarti kan sama. Dikasih roti kok balasnya roti, itu sama. Gak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kalau kamu mengasih roti, Allah balas kamu sesuai kekayaannya Allah. Lebih itu, Pak. Makanya nggak ada ukuran tuh, nggak ada. Ukuran tuh hanya untuk ngiming-ngimingi gitu aslinya. Sebetulnya balasannya Masya Allah. Pol-polan Allah ngasihnya. Fadl itu selalu sifatnya memberi tidak sesuai usaha. Karyawan kerja dari Senin sampai Jumat. Gajinya seharusnya selama 5 hari itu 500.000 misal begitu ya. 1 hari 100.000. Tapi juragannya ini dermawan. Hari Jumat mau pulang dikasih gajinya 10 juta. Yang lain ngamuk, kenapa dia dikasih 10 juta? Sementara saya cuma 500.000. Jawabannya juragannya, duit-duit saya. Kamu kok protes? Kamu kan 500.000 saya bayar. Saya pengen ngasih dia 10 juta kan suka-suka saya. Saya lagi suka sama dia kok. Saya lagi suka sama dia. Ini orang yang sedekah dengan baik tadi, Allah akan begitu. Aku lagi suka sama dia. Jadi Allah ngasihnya tidak sesuai usahanya. Usahanya sedikit, dikasih Allah sesuai kemurahannya Allah. Itu namanya fadl. Ini rahasia ya, jangan kamu share. Nanti banyak yang cepat sugih itu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Nah ayat yang sebelumnya, yang 267 ditutup. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya. Maksudnya Allah gak butuh sedekahmu. Allah gak butuh sedekahmu. Jadi jangan sok. Kamu ngasih yang terbaik pun ya, Allah gak butuh sedekahmu. Nah kamu tuh kalau ngasih itu ngasihnya ke Allah. Jangan merasa sok kamu seperti ngasih ke Allah tuh sok gitu ya. Jangan. Allah maha kaya. Jadi dalam bersedekah kamu punya sikap, aku butuh ya Allah. Itu loh. Aku yang butuh ngasih sedekah ini. Nah, sementara ini banyak salah orang sedekah, dia butuh, makanya gagal total sedekah. Kapan kamu sedekah? Sedekah itu 1, ngasihnya ke Allah. 2, harus yang terbaik. Ya, 3, kamu harus merasa kamu yang butuh, bukan dia yang butuh. Ini kalau kita jalankan, indah enggak Islam ini? Indahnya luar biasa. Nah sayangnya, kita yang seharusnya menjadi duta-duta Islam ini, kita sendiri memperlakukan orang lain tidak seperti yang diajarkan oleh Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang singkat kurang lebih 40 menit Mas Eto. Ya, 42 menit saya bicara, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Setelah ini dilanjutkan sholat zuhur ya. Komatnya 12.15 ya, komatnya 12.15. Jadi kalau ada yang mau wudu atau mau selonjoran dulu di sini capek selonjor monggo silahkan. Kalau balik ke kamar kan agak jauh ya. Nah, kalau mau turun kan tinggal turun silahkan. Pemirsa dimanapun antum berada, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah bergabung dengan channel YouTube Habib Novel Alidrus. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol gabung dan berlangganan ya, agar bisa berkontribusi sopo laku ya, busi-busi itu ya, untuk orang banyak ya, untuk orang banyak. Nah, di sini semua santri itu dapat kaos, betul ya? Nah kalau santri yang lama, kalau pengen kaosnya baru ya saya suruh beli. Kalau santri yang baru dapat gratis ya. Biar apa itu ya? Biar semuanya sama gitu. Seragamnya sama, biar rapi, biar bagus, biar tidak terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Sama semua itu, enggak ada beda, biar enggak malu. Dan biar enggak gaya mode-mode gitu, mbak-mbak ya. Arep mode apa ngono ya, santri lo ya. Lain kalau teman-teman saya bebas ya, teman-teman saya bebas. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.